Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pendidikan tauhid, ya. Dan materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah pelajaran ke-6 tentang 3 landasan utama pada halaman 34. Nah, kita lanjutkan. Namun sebelumnya, perhatikan adab-adab dalam bermajlis ataupun dalam menuntut ilmu. Nah, silakan kalian baca dan bisa disimak sendiri. Taib, kita lanjutkan. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran ke-6 tentang 3 landasan utama yang harus diketahui atau al-usulus tsalatsa. Dan tujuan pembelajarannya adalah melalui penjelasan dari guru ataupun dari Bapak nanti, kalian, siswa dan siswi dapat mengetahui apa 3 landasan utama dengan baik. Baik, silakan dibuka buku paketnya pada halaman 34. Di sini ada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Perhatikan dan simak. Fa'idha qila laka, apabila ada yang bertanya kepadamu, mal usulus salasatu allati yajibu alal insani ma'rifatuha. Apabila ada yang bertanya kepadamu, apa 3 landasan utama yang harus diketahui oleh setiap manusia? Fakul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbah. Yang pertama adalah pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya. Wadinah. Kemudian agamanya. Ya. Kemudian wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-aslul awal, landasan pertama, ma'rifatul abdi rabbah. Landasan pertama adalah pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya. Fa idza qila laka, apabila ada yang bertanya kepadamu, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Fakul, maka jawablah, Rabbiyallahu alladzi rabbani. Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku. Ya. Wa rabba jami'al alamina bini'amih. Dan yang telah menciptakanku dan yang menciptakan seluruh alam dengan segala nikmatnya. Wa huwa ma'budi, ya, dan dia adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, dan tidak ada sesembahan bagiku selainnya. Wad dalilu, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah dalil. Wad dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Wa kullu ma sawiyallahu alam wa anna wahid min dzalikal alim. Dan semua yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam, dan aku adalah salah satu dari alam itu. Nah, Masya Allah ya, silakan anak soleh dan soleha pada halaman 35 dibuka. Di situ ada kegiatan murid. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya apabila seorang mukmin telah dikuburkan, maka akan ada 2 malaikat yang mendatanginya. Lalu mereka akan mendudukannya. Dan kemudian bertanya. Ya, inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Ya, ataupun fitnah atau ujian di dalam kubur. Apa pertanyaan tersebut? Nah, yang pertanyaan pertama adalah dari 2 malaikat itu. Mar Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Maka ia akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Kemudian yang kedua, wa ma dinuk? Ya, dan apa agamamu? Ia akan menjawab, agamaku adalah Islam. Kemudian, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapakah orang ini? Yaitu orang yang diutus di tengah-tengah kalian. Dan ia akan menjawab bagi orang-orang muslim, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak soleh dan soleha, pertanyaan ini tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja, tapi orang kafir pun akan ditanya ketika berada di dalam kubur. Ya, bagaimana pertanyaannya? Sama. Ya, akan tetapi jawabannya yang berbeda. Ya,
Ketika malaikat tersebut bertanya, kedua malaikat itu bertanya, "Mar Rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Kemudian orang kafir itu menjawab, aku tidak tahu. Itu jawaban yang akan disampaikan. Kemudian ada pertanyaan kedua, "Wa ma dinuk?" Dan apa agamamu? Aku tidak tahu. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, fitnah terakhir, ujian terakhir adalah, siapakah orang ini? Yaitu orang yang diutus di tengah-tengah kalian. Dan jawabannya sama, aku tidak tahu. Itu jawaban orang kafir. Ya, Masya Allah. Maka kecelakaanlah bagi orang kafir dan nerakalah tempatnya. Serta siksa kubur yang akan dihimpitkan kepada dia di alam kubur. Makanya kita beruntung. Sebagai orang muslim, apabila kita rajin beribadah, maka Allah akan memberikan kenikmatan di dalam kubur. Ya, dan hak Allah atas kita semua orang muslim adalah mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Itulah hak Allah kepada hambanya. Nah, kemudian anak soleh dan soleha, di situ ada pekerjaan ataupun yang harus kalian kerjakan pada halaman 37. Ya, dari hadis di atas sebutkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada manusia ketika berada di alam kubur. Silakan kalian tulis pertanyaan tersebut. Yang nomor 2, jawablah pertanyaan berikut ini. Siapa Rabbuk? Tulis. Ya. Kemudian yang B, apa saja nikmat yang Allah karuniakan kepadamu? Apa saja dicatat. Ya. Kemudian yang ketiga, apa hak Allah atasmu? Tadi Bapak sebutkan. Tinggal kalian catat. Nah, nomor 3 adalah ringkaslah pelajaran dalam kotak berikut ini. Tuliskan 3 landasan utama dalam Islam. Baik. Kemudian halaman selanjutnya, halaman terakhir. Apa 3 landasan pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim? Ditulis di situ. Ya. Sebetulnya jawabannya sama-sama saja, tidak terlalu beda. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa dalil atas rububiyah Allah yang meliputi seluruh alam? Tadi dalilnya disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Silakan kalian tulis dalilnya. Dan yang terakhir, nomor 3 adalah apa yang bisa kamu pahami dari pernyataan ini? Dia adalah sesembahanku dan tidak ada bagiku sesembahan selainnya. Nah, apa yang bisa kamu pahami dari pernyataan tersebut? Silakan kalian catat. Ya. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun tugas yang ada dalam bab ini. Semoga Allah mudahkan, dan mungkin materi kali ini hanya sampai sini saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.